wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Anda kembali menyaksikan Dialog Malam bersama saya Sandra Andriadi. Pemirsa, vaksin Nusantara yang diprakarsai oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ini menuai pro dan kontra di kalangan para ahli. Vaksin tersebut pun kini tengah memasuki uji klinis tahap kedua di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Vaksin Nusantara sendiri ini sempat dikenalkan dan dijelaskan cara kerjanya beberapa waktu yang lalu serta digembar-gemborkan tahan atas mutasi virus corona. Dan malam hari ini akan kami coba ulas bersama dengan epidemiolog Dr. Triunis Miko Wahyono dan Dr. Tauhid Nur Ajhar, peneliti imunologi. Saya akan sapa dua narasumber. Wahyono. Selamat malam Dr. Tri. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Dok? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga selalu sehat ya. Dan juga akan saya sapa juga Dr. Tauhid Nur Ajhar, peneliti imunolog. Selamat malam Dokter. Selamat malam, alhamdulillah. Apa kabarnya Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Rupanya tadi baru selesai beraktivitas Dok. Iya. Oke, baik. Berkaitan dengan topik kita pada malam hari ini terkait dengan vaksin Nusantara, saya ingin ke Dr. Tri dulu. Dr. Tri, seperti yang kita ketahui di tengah pelaksanaan vaksinasi oleh pemerintah, ini mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memprakarsai pembuatan vaksin Nusantara. Bagaimana menurut Anda ini, Pak Tri? Ya, vaksin itu setahu saya adalah berisi antigen, berisi toksin, atau berisi massa genetik dari antigen yang akan menimbulkan di dalam tubuh kalau diberikan ke dalam tubuh atau dimasukkan ke dalam tubuh atau divaksinasi ke dalam tubuh akan menimbulkan antibodi. Jadi ada 3 komponen. Antigennya atau massa genetik dari antigennya, antigennya bisa virus, bakteri dan semacamnya, atau toksinnya yang akan menimbulkan antibodi dalam tubuh. Kalau bukan itu, maka itu bukan disebut vaksin. Kira-kira begitu. Jadi vaksin Nusantara setahu saya bukan itu. Jadi kalau disebut vaksin itu keliru. Kalau itu disebut obat itu mungkin bisa. Karena walaupun bekerjanya meningkatkan imunitas, itu bukan menimbulkan antibodi yang spesifik terhadap antigennya atau virusnya. Jadi menurut saya ya kalau disebut obat bisa, kalau disebut vaksin terhadap virus COVID itu bukan. Dia harus virusnya atau massa genetik dari virusnya. Begitu kira-kira. Oke. Saya ingin ke Dr. Tauhid. Dr. Tauhid sebagai peneliti imunologi, bagaimana Anda melihat vaksin Nusantara ini? Oh ya, tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Tri, saya mungkin menambahkan ya. Jadi memang selama ini yang sudah dikembangkan, misalkan di dalam kondisi pandemi COVID ini kan ada beberapa jenis vaksin ya, jadi ada yang inactivated virus seperti yang sekarang diproduksi oleh Bio Farma dan Sinovac, lalu ada juga mRNA itu ya, kemudian dikembangkan oleh beberapa perusahaan biotek di luar gitu ya, ada Moderna, ada Pfizer, lalu ada AstraZeneca itu menggunakan adenovirus, terus kemudian ada Novavax dari Australia itu menggunakan protein rekombinan. Jadi sebetulnya memang tadi sudah disampaikan tubuh kita. Nah, bisa juga tadi materi genetik ya seperti mRNA untuk kemudian nanti diproses di proteosom, dibelah, dipecah itu dan kemudian nanti diperkenalkan kepada sistem antibody dependent cell cytotoxicity atau antigen presenting cell ke sel-sel limfosit CD8. Nah, untuk yang dikembangkan yang dikenal sebagai vaksin Nusantara ini adalah menggunakan, sedikit saya berikan gambaran, adalah menggunakan sel-sel dendritik gitu. Jadi autologus sifatnya. Sel-sel dendritiknya ini diambil dan disahkan dari darah kita karena sel dendritik itu adalah bagian dari imunitas seluler ya. Jadi kalau kita lihat di darah kita itu ada komponennya 2, ada plasma, ada komponen-komponen yang berupa sel gitu. Nah,
Di antara sel-sel ini ada monosit, ada limfosit, ada kalau yang di jaringan untuk kemudian respon akut itu ada namanya leukosit ya, polymorphonuclear cell. Nah, yang dendritik ini diambil, dipisahkan, kemudian diinkubasikan dengan protein rekombinan antigen yaitu protein S dari dari virus COVID, gitu ya, dari virus SARS-CoV-2. Sehingga dia punya memori gitu ya, bahwa ini ada satu antigen yang datang dari luar dari virus. Lalu kemudian nanti sel dendritik ini setelah berkenalan dalam masa inkubasi tersebut, yang kurang lebih plus minus kalau melihat dari metodologi yang diperkenalkan kemarin di dalam fase pengujian antara lain di rumah sakit Dr. Karyadi itu memerlukan waktu sekitar 7 hari, itu 1 minggu. Lalu dikembalikan ke dalam tubuh, di mana kemudian apabila kemudian ada virus yang datang, kemudian nanti ini sama mekanismenya mirip dengan mRNA, tetapi tidak ada mRNA-nya, melainkan ada suatu pendekatan yang bersifat learning yang sudah dipelajari jadi memori, dan kemudian nanti sel dendritik ini akan menstimulasi reaksi imunitas terhadap kehadiran virus gitu ya, kurang lebih. Jadi nanti akan muncul sama, jadi nanti muncul jalurnya tadi mengaktifasi APC, antigen presenting cell, dan juga ADCC, antibody dependent cell cytotoxicity, yang satu ke jalur lewat MHC1, major histocompatibility class 1, satu lagi ke MHC2, di mana nanti kedua jalur tersebut seiring sejalan akan menghasilkan respon. Yang satu itu aktivasi sel limfosit T yang disebut CD8 atau sel cytotoxicity atau T killer, yang satu ke sel limfosit B kemudian jadi sel plasma dan menghasilkan antibodi, dalam hal ini immunoglobulin G yang spesifik terhadap virus gitu. Nah, tapi tadi disebutkan oleh Tutri, saya juga ini kategorinya sebenarnya lebih tepat kalau dikatakan personalized therapeutic, karena selama ini memang dendritik digunakan untuk terapi kanker gitu. Jadi diambil sel dendritiknya, diperkenalkan dengan sel-sel kanker, lalu kemudian dikembalikan ke dalam tubuh. Jadi ini personalized therapeutic method gitu ya, based on immunology gitu ya, yang mungkin di dalam pengertian dalam kondisi saat ini juga berlakunya juga individual gitu. Jadi salah satu hal yang cukup menarik adalah ketika ini nanti prosesnya mungkin akan digunakan untuk jumlah pasien yang cukup besar, saya kira ini perlu dukungan dari fasilitas untuk tadi memperkenalkannya, itu mengambil sel dendritiknya, mengambil komponen darahnya, memisahkan sel dendritik, memperkenalkan dengan antigen dari virus yang tentu saja dibuat tadi rekombinannya dulu, lalu kemudian dikembalikan lagi. Ini sebuah pekerjaan besar kalau menurut saya, jadi saya kira juga memerlukan fasilitas yang cukup kompleks, dan itu tadi mungkin perlu infrastruktur yang cukup banyak gitu, karena ini tidak bisa diproduksi massal seperti kalau dari inactivated virus yang sekarang dikerjakan di Bio Farma. Itu ada bulk yang datang dari Sinovac, lalu kemudian nanti di sini bisa dilengkapi dengan adjuvannya, bisa dilengkapi dengan preservative agentnya, lalu kemudian sudah bisa dikemas, dikirim. Misalnya sekarang kan 38 juta dosis untuk tahap 2 misalnya, yang kemarin sudah 3 juta, itu cepat dalam waktu 1 minggu. Ini yang 11 juta, ini 11 atau 13 juta juga dalam 1 minggu, asal sudah keluar EUA-nya itu emergency use izin untuk penggunaan authority-nya, emergency use authority-nya sudah keluar dari Badan POM, sudah bisa dipakai. Jadi artinya mungkin ini ada persoalan di waktu, persoalan di infrastruktur, dan tadi karena sifatnya personalized, jadi personalized ke individunya. Mungkin itu kira-kira gambaran saja secara umum dari aspek imunologinya ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Sebetulnya jadi dikatakan upaya preventif atau ini obat seperti yang Dokter Tri bilang tadi, Dokter Tauhid? Jadi mungkin untuk istilah saya tidak punya kewenangan atau tidak punya kompetensi untuk mengkategorisasi ya ini masuknya kemana. Tetapi kalau tadi dari aspek imunologinya, kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Jadi artinya sel-sel ini kemudian memang punya aktivitas untuk bisa membangkitkan pengenalan gitu ya, sehingga menimbulkan respon imunitas yang spesifik terapis tersebut gitu di satu sisi.
di sisi lain juga ini satu metode yang relatif baru untuk virus ya. Jadi artinya kalau di cancer ini menjadi imun terapi gitu, sudah digunakan antara lain di melanoma gitu ya, dan sudah dikerjakan di beberapa negara, misalnya di Jepang. Tapi kalau untuk ke virus, saya kira ini suatu hal yang baru, sehingga mungkin untuk nomenklatur, untuk nama dan sebagainya, saya juga perlu referensi lebih lanjut gitu. Jadi ini masuknya kategori apa gitu. Tetapi kalau teorinya, ini teorinya, sekali lagi kita berbicara teori, kita kan juga harus melihat hasil uji klinisnya dan juga sebetulnya juga data preklinisnya seperti apa gitu. Tetapi intinya prinsip dasarnya sepengetahuan saya dari beberapa literatur yang saya baca gitu bahwa memang intinya sih sel dendritik ini diharapkan gitu ya ketika sudah diperkenalkan gitu, diinkubasi dengan antigen dari dalam hal ini antigennya sudah di develop ya dalam bentuk protein rekombinan, jadi menggunakan saya kira menggunakan vektor juga, menggunakan plasmid juga dari bakteri untuk sama dengan vaksin merah putih yang sedang kita develop sekarang gitu. Tetapi tidak langsung dimasukkan, tidak dimasukkan ke dalam tubuh kita, tetapi diperkenalkannya di luar, sehingga proses belajar dari sel dendritik itu terjadi di luar tubuh. Dan katakanlah kira-kira seperti itu ya, si sel dendritik itu santri yang sedang masantren gitu ya di luar tubuh kita itu gitu. Terus kemudian nanti setelah pulang dari pesantren tersebut, dia diharapkan sudah bisa mengenali gitu ya potensi-potensi yang kemudian bisa menimbulkan bahaya dari virus tersebut gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dokter Tri, jadi vaksin Nusantara ini sebetulnya cocok atau tidak untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara massal? Ya, tadi kan dibilang Dr. Tauhid ya, atau bukan Pak Tauhid, mengatakan bahwa yang isi dari vaksin Nusantara itu dendritik, sel dendritik ya. Kemudian dimasukkan plasma dan antigennya atau virusnya COVID-19 itu di luar tubuh gitu. Kemudian kalau sudah kenal baru dimasukkan ke dalam tubuh lagi. Jadi bukan cara kerja vaksin begitu. Cara kerja vaksin adalah dia dimasukkan ke dalam tubuh langsung membentuk antibodi. Itu vaksin. Ya, mau itu isinya antigen atau isinya gen atau massa genetik dari virusnya begitu, atau antigennya begitu, atau toksinnya. Jadi kalau seperti itu, kalau tadi disebut terapi individual begitu, menurut saya sepakat bahwa itu adalah terapi individual begitu. Belum tentu kemudian sel dendritik yang ditambahkan plasma dan antigen itu di luar tubuh kemudian dia benar-benar di dalam tubuh akan benar-benar mengenal begitu. Apakah kemudian jumlahnya cukup begitu, kemudian itu masih ada pekerjaan dari sel begitu. Sel dendritik itu harus dikenal, kemudian harus dikelola oleh gen lainnya. Itu ada massa RNA tubuh kita yang kemudian di dalam sel limfosit T itu harus mengenal. Jadi limfosit T ada 3 begitu. Ada sel limfosit T sitolitik, ada limfosit T helper, kemudian ada limfosit T apa begitu. Nah, satu lagi. Kemudian T helper akan kemudian mengenal kemudian dalam sistem massa genetiknya dia akan mengirim massa messenger RNA di dalam sel ya, di dalam sel untuk kemudian mencoba mengenal begitu, mengenal antigennya itu begitu. Nah ini kan sel dendritiknya sudah diinisiasi di luar tubuh kemudian apakah itu cukup dosisnya, kemudian itu cara bekerjanya berbeda dengan vaksin begitu. Kalau vaksin itu dia diisi antigen yang bisa merangsang limfosit T kita untuk membentuk antibodi begitu. Jadi ada yang
mungkin kalau dia vaksin efikasi begitu 65% dari orang yang diberikan vaksin itu langsung membentuk antibodinya cukup. Semua orang menurut saya akan membentuk antibodinya, tapi ada yang cukup, ada yang tidak. Nah, ini belum ditentukan apakah kemudian respon antibodinya akan cukup atau tidak begitu. Sedangkan disuntikan virus saja antigennya ada yang tidak cukup begitu. 35% orang tidak cukup kadar antibodinya. Kemudian apalagi dengan terapi yang seperti tadi yang Pak Tauhid kemukakan begitu. Jadi menurut saya lebih tepat ya bukan vaksin begitu. Walaupun cara bekerjanya ya mungkin mirip begitu, tapi tidak langsung ya. Jadi ada sel dendritik yang kemudian diimputasi plasma dan antigen kemudian dimasukkan kembali ke dalam tubuh. Jadi harapannya sel dendritik itu sudah mengenal, padahal itu harus dikenal oleh messenger RNA. Sehingga antibodi yang dihasilkan saya pikir tidak optimum begitu. Tidak seperti vaksin bekerjanya dia langsung menimbulkan antibodi. Okay. Nah, ya itu yang pertama. Yang kedua adalah harusnya itu dari fase prekliniknya sudah dilaporkan ke WHO gitu. Jadi apalagi katanya sudah uji klinik fase 1 gitu. Itu belum dilaporkan ke WHO gitu. Dan WHO hanya memperbolehkan vaksin diproduksi oleh bukan satu negara, bukan satu perusahaan. Jadi harus merupakan multi project dari 2 negara. Harus dari 2 perusahaan yang berasal dari 2 negara minimal. Ya kalau 3 negara boleh. Karena ini untuk kepentingan umat manusia semuanya negara. Jadi bukan untuk kepentingan Indonesia saja begitu. Kalau Indonesia mau memproduksi merah putih, dia harus bekerja sama dengan negara lain. Perusahaan apapun dia harus bekerja sama. Kalau misalnya vaksin merah putih vaksin Nusantara mau disebut vaksin, daftarkan dia sejak prekliniknya. Nah, maka WHO akan memonitornya bagaimana prekliniknya, bagaimana uji klinik fase 1-nya. Jadi kalau tidak dimonitor, bagaimana WHO akan memberikan izin begitu, Mbak. Oke, baik. Pak Tri dan juga Pak Tauhid, kita akan lanjutkan kembali terkait dengan uji klinis, membahas terkait dengan uji klinis dari vaksin Nusantara ini, tapi kita harus jeda dulu sesaat, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Malam.